pelatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi hasil pelatihan Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020, di mana materi yang saya ambil adalah aplikasi Prezi untuk pembuatan presentasi. Ya. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh pada waktu pelatihan. Semoga Bapak Ibu juga bisa membuat presentasi dengan menggunakan aplikasi Prezi. Baiklah Bapak Ibu, langsung aja saya sampaikan materi yang saya terima dari hasil pelatihan Gubuk Jatim Cerdas. Bapak Ibu, untuk slide bisa dipersani dari layar masing-masing ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi hasil workshop Gubuk Jatim Cerdas. Materi yang kita bahas pada siang hari ini adalah presentasi menarik dengan aplikasi Prezi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang kita laksanakan itu harus menggunakan daring. Jadi kita belajar jarak jauh. Itu merupakan tantangan bagi kita sebagai guru-guru untuk mencari bagaimana metode atau model pembelajaran dan media yang menarik sehingga siswa semakin termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu, ini ada contoh presentasi walaupun hanya dilihat dari depannya saja gitu Bapak Ibu. Ini presentasi yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi Prezi. Tentunya untuk membuat presentasi dengan aplikasi Prezi ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, siapkan dulu aplikasi yang digunakan. Untuk aplikasi, nanti kita menggunakan yang online. Kemudian yang kedua, kita merencanakan sketsa presentasi yang dibuat. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan aset di dalam folder. Yang dimaksud aset ini adalah gambar-gambar atau tampilan yang nanti disisipkan di dalam Prezi. Kemudian yang keempat, durasi waktu ini juga perlu diperhatikan, mengingat presentasi ini akan kita tampilkan kepada siswa saat melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian yang kelima, kita tetap fokus pada pembuatan Prezi. Berikutnya, langsung aja pada langkah-langkah pembuatan presentasi dengan aplikasi Prezi. Yang pertama, kita membuka Google Chrome, kemudian ketikkan prezi.com seperti langkah pada nomor 1. Kemudian yang kedua, nanti muncul tampilan seperti pada layar. Bapak Ibu bisa memilih education karena kita buatnya untuk pendidikan. Di sebelah education, di situ ada login sama get start. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mempunyai akun, berarti nanti harus pilih get start. Tapi kalau misalnya sudah punya akun, tinggal memilih login saja. Mohon Bapak Ibu untuk mikrofonnya bisa dimatikan. Kita lanjut. Untuk berikutnya, kita memilih get start karena asumsinya kita belum punya akun. Nanti kita bisa pilih student and educators. Kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan. Karena Prezi ini memang aplikasi yang berbayar, maka kita pilih yang free. Meskipun yang free ini memang sifatnya trial.
Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Tapi paling tidak kalau kita sudah buat, nanti bisa tetap kita gunakan. Berikutnya akan tampil untuk isian nama, email, dan password yang digunakan. Mohon hati-hati untuk mengetikkan password, karena setiap kali masuk ke Prezi nanti kita harus login. Setelah diisikan dengan benar, bisa diklik continue. Berikutnya, di sini kalau kita sudah punya akun, nanti kita tinggal login. Kalau kita login, kita diminta untuk mengetikkan nama email dan password kita. Setelah diketikkan, kita klik login. Berikutnya akan tampil lembar kerja Prezi dengan beberapa fitur yang disediakan, mulai dari video, desain, presentation, dan library. Di bawah layar ini ada presentasi yang pernah kita buat, jadi ini tetap tersimpan Bapak Ibu. Ini adalah fitur-fitur dalam Prezi yang tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya, jika kita ingin membuat presentasi, maka kita pilih presentation. Kita pilih presentasi. Kemudian pilih create form template. Ini untuk memilih desain presentasi yang digunakan. Kemudian tampil beberapa model pilihan dalam membuat presentasi sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini banyak sekali Bapak Ibu untuk pilihannya. Kalau kita sudah menentukan pilihan, bisa diklik ya pilihan di bawah layar, yaitu use this template. Langkah berikutnya, di dalam presentation title atau judul presentasi, diketikkan apa nama judul presentasi yang kita buat. Di sampingnya bisa dipilih anyone on the web. Artinya kalau kita pilih anyone on the web, berarti siapa saja yang ada di web bisa melihat tampilan presentasi kita. Berikutnya, di sini akan tampil model presentasi yang kita pilih tadi. Untuk menggunakan model ini, ada baiknya Bapak Ibu mencoba dulu dengan mempresentasikan model tersebut. Karena di dalam slide itu ada slide lagi yang begitu banyak jumlahnya dan modelnya juga berbeda-beda. Kalau nanti dari model itu sudah ditentukan salah satu, maka bisa dihapus untuk slide yang tidak digunakan, supaya nanti pembuatan presentasinya bisa dilakukan dengan cepat. Di sini bisa diperhatikan alur dari tampilan slide presentasi kita. Jadi ada nomornya 1, 2, dan 3. Jadi urutannya nanti tampilnya juga seperti ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini masih bisa dibolak-balik. Nah, berikutnya akan tampil presentasi yang kita pilih tadi. Kita bisa melihat ya hasilnya seperti ini. Ini yang sudah di-copy. Tadi kita akan menentukan salah satu pilihan saja sesuai dengan keinginan kita. Kalau satu pilihan itu sudah ditentukan, maka yang lain dihapus. Kemudian yang satu ini bisa di-copy menjadi 2, 3 atau berapa sesuai dengan kebutuhan pada pembuatan presentasi ini. Jadi lebih enak buat satu dulu fix, baru kemudian dikopikan ya. Ini adalah tampilan di dalam slide pertama. Jadi di dalam slide pertama itu ada anaknya lagi itu Bapak Ibu ya.
Jadi presentasi di dalam presentasi atau slide di dalam slide. Nah, di sini untuk mengedit bisa menggunakan fasilitas yang ada di tampilan atas layar. Jadi untuk huruf bisa pilih subtitle, ada pilihan hurufnya, ada pengaturan besar kecilnya huruf, termasuk warna. Ini bisa dipilih dari icon yang ada di layar atas dari aplikasi Prezi. Termasuk bentuknya ya. Untuk bentuknya ini bisa dipilih kotak, bisa dipilih bulat, dan seterusnya. Ini bisa diatur melalui style. Langsung aja berikutnya. Apabila kita sudah selesai membuat presentasi, maka kita pilih share yang ada di bagian atas layar. Setelah pilih share, kemudian pilih view link. Berikutnya akan tampil isian untuk link setup-nya. Bapak Ibu bisa menuliskan judul presentasi tadi juga bisa, nama Bapak Ibu juga bisa, bebas saja. Kemudian pilih create link. Kalau sudah create link, otomatis nanti akan muncul link yang akan bisa kita bagikan kepada siapapun sesuai keinginan kita. Nah, jadi ini dengan link ini nanti penerima link dapat membuka file presentasi kita. Selain itu ada beberapa pilihan menu di dalam Prezi, mulai dari save, undo, cut, copy, dan seterusnya. Jadi kalau membuat tetap kita simpan nih Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada salah langkah, kalau kita mau kembali ke berikutnya, itu bisa di undo. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi singkat dari saya mengenai pembuatan presentasi dengan aplikasi Prezi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Nanti harapannya dari presentasi ini Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat presentasi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, bisa kita sharing bersama. Mungkin karena tadi masih menyimak, belum ada kendala nih Bapak Ibu. Nah, nanti kita tunggu saja kalau misalnya Bapak Ibu praktek membuat presentasi terus ada kesulitan, monggo menghubungi saya. Saya kira untuk pertemuan dalam rangka diseminasi ini saya akhiri sekian. Semoga apa yang saya sharekan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. 13 menit. 13 menit. Iya.